Matahari pagi menembus sela-sela tirai jendela kamar di sudut rumah sederhana itu. Udara segar menyusup perlahan, membawa suara riuh burung yang bersahut-sahutan. Namun, suasana di dalam rumah itu jauh dari hangat. Nadine berdiri di depan cermin kamarnya, memandangi bayangan dirinya yang pucat. Sudah sebulan ini, tidur malamnya terasa tidak pernah nyenyak. Ada hal yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang tidak berani ia ungkapkan kepada siapapun, bahkan kepada Reza, suaminya. Reza sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di meja makan dengan segelas kopi hitam di depannya, sibuk membaca pesan-pesan yang masuk di ponselnya. Nadine memperhatikan dari pintu kamar, memperhatikan wajah yang dulu sangat ia cintai, wajah yang kini terasa asing baginya. Ia tahu ada sesuatu yang berubah, tapi ia tidak tahu pasti apa itu. "Za, kamu mau sarapan apa pagi ini?" Nadine bertanya, mencoba terdengar biasa saja. Reza mendongak sejenak, lalu kembali fokus pada ponselnya. "Apa aja, terserah kamu aja, Nat. Aku nggak milih-milih." Jawaban itu singkat, dingin, dan sama seperti jawaban-jawaban Reza selama beberapa bulan terakhir. Nadine menghela napas. Ia melangkah ke dapur, mulai menyiapkan nasi goreng sederhana. Tangannya bekerja otomatis, tapi pikirannya melayang-layang, mengingat hari-hari ketika Reza begitu perhatian padanya, ketika setiap pagi diisi dengan canda dan tawa. Setelah sarapan, Reza pamit dengan alasan pekerjaan. Ia bahkan tidak menatap Nadine saat mengenakan sepatunya di depan pintu. Hanya ucapan, "Aku berangkat dulu," yang terlontar sebelum ia melangkah pergi. Nadine berdiri di ambang pintu, memperhatikan punggung suaminya menjauh. Hari itu Nadine memutuskan untuk membereskan rumah, berharap aktivitas fisik bisa mengalihkan pikirannya. Tapi setiap sudut rumah justru mengingatkannya pada masa-masa indah mereka. Foto pernikahan yang tergantung di ruang tamu, sofa tempat mereka dulu suka duduk bersama sambil menonton film, hingga dapur kecil yang menjadi saksi obrolan mereka tentang mimpi-mimpi masa depan. Namun, semakin hari, Reza semakin jauh. Nadine sering menangkapnya tersenyum sendiri sambil memandang layar ponsel. Kadang, ia mendengar Reza berbicara pelan di telepon dengan seseorang, suara lembut yang tidak pernah lagi ia gunakan saat berbicara dengan Nadine. Nadine mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan. Tapi ketika ia membuka galeri ponsel Reza suatu malam, semuanya menjadi jelas. Di sana ada foto-foto seorang wanita yang tidak ia kenal. Wanita itu memiliki senyuman yang cerah dan rambut panjang yang tergerai rapi. Hatinya mencelos saat melihat salah satu foto Reza bersama wanita itu, duduk berdua di sebuah kafe, tersenyum penuh kebahagiaan yang sudah lama tidak ia lihat di wajah suaminya. Nadine tidak langsung bertanya pada Reza. Ia butuh waktu untuk mencerna semuanya, untuk mencari tahu siapa wanita itu. Ia mulai memeriksa akun media sosial Reza dengan lebih cermat dan akhirnya menemukan petunjuk. Nama wanita itu adalah Karina, dan ia sering meninggalkan komentar di unggahan Reza. Komentar yang tidak mencurigakan, tapi bagi Nadine, setiap kata terasa seperti duri yang menusuk. Malam itu, Nadine tidak bisa tidur. Ia menunggu Reza pulang, tapi hingga tengah malam, suaminya belum juga muncul. Saat akhirnya pintu terbuka, Nadine berdiri di ruang tamu dengan tangan terlipat di dada. "Za, kita perlu bicara," ucapnya tegas. Reza terdiam di ambang pintu, wajahnya terlihat lelah tapi juga sedikit gugup. "Ada apa, Nat? Kenapa belum tidur?" "Kamu tahu kenapa aku nggak bisa tidur?" jawab Nadine. "Aku tahu tentang Karina." Wajah Reza berubah. Seketika itu juga,
Semua kebohongan yang selama ini disimpannya terasa seperti beban yang akhirnya meledak. "Nadine, aku bisa jelasin," katanya dengan suara pelan, tapi Nadine memotongnya. "Jelaskan apa? Jelaskan kenapa kamu lebih sering senyum di depan ponsel daripada di depanku? Jelaskan kenapa kamu lebih sering menghabiskan waktu di luar daripada di rumah ini?" Air mata Nadine mulai mengalir, tapi ia tidak peduli. Reza tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangannya, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tapi Nadine sudah tahu jawabannya. "Kamu jatuh cinta sama dia, kan?" Suara Nadine bergetar. Reza hanya bisa mengangguk pelan. "Maaf, Nak. Aku nggak tahu ini bisa terjadi. Aku nggak pernah berniat untuk nyakitin kamu." Nadine terdiam. Ia merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya, tapi ia juga sadar bahwa ia harus tetap kuat. Ia tidak ingin menangis di depan Reza lebih lama. "Kalau kamu memang lebih memilih dia, ambil saja suamiku," ucap Nadine akhirnya. "Aku nggak akan memohon kamu untuk tetap tinggal." Reza terkejut mendengar ucapan itu. Ia tidak menyangka Nadine akan sekuat itu, meskipun ia tahu bahwa di balik kata-kata itu ada hati yang terluka. Sejak malam itu, hubungan mereka menjadi semakin dingin. Reza tidak langsung pergi meninggalkan rumah, tapi ia juga tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan. Nadine merasa seperti tinggal bersama orang asing. Ia mencoba menjalani hari-harinya dengan normal, tapi bayangan Karina selalu menghantui pikirannya. Sampai suatu hari, Karina sendiri yang muncul di hadapan Nadine. Wanita itu datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan, berdiri di depan pintu dengan senyuman yang tidak pernah hilang dari wajahnya. Nadine tidak tahu harus bereaksi seperti apa. "Maaf kalau aku mengganggu," kata Karina dengan suara lembut. "Tapi aku pikir kita perlu bicara." Nadine berdiri mematung di depan pintu, memandangi Karina yang terlihat percaya diri, seolah-olah ia adalah tamu kehormatan yang diundang. Hati Nadine berdebar kencang. Tubuhnya menegang, tapi ia menahan diri agar tetap tenang. "Apa yang kamu mau?" tanya Nadine, suaranya terdengar dingin. Karina tersenyum kecil, melangkah sedikit lebih dekat, meskipun Nadine belum mempersilakan. "Aku nggak mau cari masalah, Mbak Nadine. Aku cuma mau kita bicara seperti perempuan dewasa." "Perempuan dewasa?" Nadine tersenyum miring. Kata-kata itu terdengar begitu ironis. "Lucu sekali kamu bilang begitu setelah kamu merebut suami orang." Karina menarik napas panjang, mencoba tetap tenang meskipun ucapan Nadine tajam. "Aku nggak pernah bermaksud merebut, Mbak. Semua ini terjadi begitu saja. Aku juga nggak nyangka Reza akan jatuh cinta sama aku." Nadine mendengus. Ia ingin menutup pintu di hadapan wanita itu, tapi rasa penasaran membuatnya tetap berdiri di sana. "Jadi, kamu kesini mau apa? Pamer kemenanganmu? Mau lihat seberapa hancurnya aku setelah tahu tentang kalian?" Karina menggeleng pelan. "Aku kesini bukan untuk itu. Aku cuma mau kita jujur satu sama lain. Aku tahu Mbak Nadine pasti masih sayang sama Reza. Tapi kalau Reza sudah nggak bahagia di sini, apa nggak lebih baik kita lepaskan dia?" Nadine terdiam. Kata-kata Karina seperti tamparan yang keras, tapi di sisi lain, ada kebenaran yang sulit ia bantah. Ia tahu hubungan mereka sudah lama retak, tapi mendengar orang lain, wanita lain, mengatakan hal itu membuatnya marah sekaligus sedih. "Kamu pikir semua ini semudah itu?" tanya Nadine, suaranya mulai bergetar. "Kamu pikir aku bisa dengan mudahnya melepas suami yang sudah bertahun-tahun aku perjuangkan? Kamu nggak tahu apa-apa tentang apa yang kami lalui.
Karina menunduk, tapi tidak sepenuhnya menyerah. Aku tahu ini sulit, Mbak. Tapi aku cuma ingin kita semua jujur. Aku nggak mau hidup dalam kebohongan, dan aku yakin Mbak Nadine juga nggak mau. Nadine menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Ia memandangi Karina, yang meskipun terlihat tenang, matanya memancarkan ketegangan. Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari kebohongan, Karina? Nadine berkata pelan tapi tajam. Pengkhianatan. Dan itu yang sudah kalian lakukan. Karina tidak menjawab. Ia menggigit bibirnya, mungkin mencoba mencari jawaban yang tepat. Tapi sebelum ia sempat berbicara, suara pintu pagar yang terbuka membuat mereka berdua menoleh. Reza berdiri di sana, membawa kantong plastik belanjaan. Wajahnya langsung berubah pucat begitu melihat kedua wanita itu saling berhadapan di depan pintu. Apa yang terjadi di sini? Tanya Reza, mencoba terdengar tenang meskipun jelas ia panik. Nadine menatap suaminya dengan tajam, lalu melirik ke arah Karina. Tanya pacar barumu ini, jawab Nadine sinis. Dia yang datang ke sini tanpa undangan. Reza mendekati mereka, meletakkan kantong belanjaan di lantai sebelum menatap Karina dengan penuh kecemasan. Karina, kenapa kamu ke sini? Aku cuma mau bicara, Za, jawab Karina. Aku pikir ini sudah saatnya kita nggak sembunyi-sembunyi lagi. Jadi, kalian selama ini sembunyi-sembunyi? Nadine menyela, tatapannya menusuk ke arah Reza. Reza terlihat kebingungan, seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Nadine, aku bisa jelasin. Jelaskan apa? Apa yang belum aku tahu? Nadine memotong, suaranya meninggi. Kamu sudah jatuh cinta sama dia. Kamu sudah menghancurkan rumah tangga kita. Apalagi yang mau kamu jelaskan, Reza? Reza terdiam, tidak bisa berkata-kata. Karina mencoba menyentuh lengannya, tapi Reza menepisnya perlahan. Karina, aku rasa kamu harus pergi, kata Reza pelan, nyaris berbisik. Karina tampak terkejut. Tapi, Za? Tolong, potong Reza, kali ini lebih tegas. Aku nggak mau memperburuk keadaan. Karina menatap Reza dengan kecewa, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Sebelum pergi, ia melirik Nadine. Aku minta maaf kalau kehadiranku bikin Mbak sakit hati. Tapi aku nggak akan menyerah kalau Reza memang mencintai aku. Setelah Karina pergi, suasana di rumah itu menjadi semakin sunyi. Nadine berdiri mematung di ruang tamu, sementara Reza hanya bisa menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Kamu benar-benar mencintai dia? Tanya Nadine akhirnya, suaranya pelan tapi penuh kepedihan. Reza mendongak, menatap mata istrinya yang dipenuhi air mata. Ia ingin berbohong, ingin mengatakan bahwa Karina tidak berarti apa-apa, tapi ia tahu Nadine pantas mendapatkan kejujuran. Ya, jawabnya lirih. Jawaban itu membuat Nadine merasa seperti ditikam. Ia ingin berteriak, ingin meluapkan semua rasa sakitnya, tapi ia hanya bisa berdiri di sana, menatap suaminya dengan pandangan yang kosong. Kalau begitu, apalagi yang kita tunggu? Nadine berkata akhirnya. Pergi saja, Reza. Ambil saja kebahagiaanmu bersama dia. Reza tertegun. Ia tidak menyangka Nadine akan berkata seperti itu. Tapi di balik nada tenang istrinya, ia tahu ada luka yang sangat dalam. Aku nggak pernah ingin menyakiti kamu, Nadine, kata Reza, suaranya bergetar. Tapi kamu sudah melakukannya, jawab Nadine singkat. Reza berdiri di tengah ruang tamu,
diapit oleh keheningan yang menyesakan. Nadine telah berbalik, meninggalkan dirinya yang tergagap dalam kebingungan dan rasa bersalah. Wanita itu tidak menangis, tidak berteriak, tapi ketenangannya justru lebih menakutkan. Namun, malam itu bukan akhir dari segalanya. Bukan untuk Nadine, dan bukan untuk Karina. Beberapa hari berlalu tanpa Reza pulang. Nadine tidak mencoba menghubunginya. Ia tahu Reza ada di tempat Karina. Sebagai gantinya, ia mengalihkan perhatian dengan pekerjaan dan aktivitas rumah, seolah-olah hidupnya tetap normal. Tapi di malam yang sunyi, ia sering memandangi foto pernikahan mereka di dinding, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Sampai pada suatu sore, ketika Nadine sedang menyiram tanaman di halaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Bukan Reza. Karina keluar dari mobil itu, kali ini dengan langkah yang lebih percaya diri. Wanita itu mengenakan gaun biru muda yang elegan, sepatu hak tinggi yang berbunyi setiap kali menyentuh aspal. Nadine memandanginya dari kejauhan, napasnya tertahan. Apalagi yang dia mau? Karina berjalan mendekat, senyum tipis menghiasi wajahnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda, ada kemarahan yang tersembunyi di balik ekspresi tenangnya. "Kenapa kamu kesini lagi?" tanya Nadine dingin, meletakkan selang air di tanah. "Aku mau bicara, Mbak Nadine," jawab Karina sambil melipat tangan di dada. "Kali ini soal Reza." Nadine mengangkat alis. "Apalagi yang mau kamu bicarakan? Bukannya kamu sudah menang?" Karina tersenyum sinis. "Menang? Jangan bercanda. Kamu pikir aku senang sekarang? Reza masih terjebak dengan kenangan tentang kamu. Dia mungkin ada di rumahku, tapi pikirannya masih di sini." Nadine terdiam. Kalimat Karina itu seperti pukulan telak. "Itu urusan kalian. Aku sudah bilang, ambil saja dia. Tapi dia nggak mau benar-benar pergi dari kamu." Karina meninggikan suara, nada tenangnya mulai runtuh. "Setiap kali aku tanya tentang kamu, dia selalu membela kamu. Dia bilang kamu adalah istri yang baik. Aku nggak ngerti, kenapa dia tetap berpikir seperti itu padahal kalian sudah jelas-jelas nggak bahagia?" Nadine tersenyum pahit, menatap Karina dengan tajam. "Mungkin karena aku sudah memberikan semuanya untuk dia. Sesuatu yang gak akan pernah kamu pahami, Karina. Aku memberikan kepercayaan, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat." Karina menggertakkan giginya. Ia tampak tidak terima mendengar itu, tapi sebelum ia sempat membalas, suara pintu pagar berderit. Reza berdiri di sana. Mata Nadine dan Karina sama-sama tertuju padanya. Reza terlihat bingung, seperti tidak tahu harus memihak siapa. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya, suaranya terdengar putus asa. Karina berbalik, menatap Reza dengan tatapan tajam. "Aku kesini untuk menyelesaikan semuanya, Reza. Aku nggak mau terus-terusan jadi bayang-bayang di antara kalian." Reza menatap Nadine, lalu kembali ke Karina. "Kamu nggak seharusnya kesini, Karina. Aku bilang, aku yang akan menyelesaikan ini." "Dan apa yang kamu lakukan, Reza? Kamu cuma kabur dari masalah." Karina membalas dengan nada tinggi. Nadine hanya diam, memperhatikan pertengkaran itu dengan hati yang campur aduk. Ia merasa marah, sedih, tapi juga sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ia melihat Karina dan Reza berada di posisi yang sama, saling menyakiti. Karina akhirnya memalingkan wajah, melangkah mendekati Reza. "Kalau kamu nggak bisa memilih, aku yang akan pergi," katanya tajam. "Tapi ingat ini,
Reza, aku bukan wanita yang bisa kamu mainkan seenaknya. Kalau kamu lebih memilih dia, jangan pernah datang ke aku lagi. Setelah berkata demikian, Karina berjalan cepat menuju mobilnya dan pergi tanpa menoleh. Hening kembali menguasai halaman rumah itu. Nadine memandangi Reza yang terlihat seperti pria yang kehilangan segalanya. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya Nadine akhirnya, suaranya datar. Reza menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. "Aku nggak tahu, Nak. Aku benar-benar nggak tahu." "Kamu harus tahu, Reza," balas Nadine, nadanya tegas. "Kamu nggak bisa terus-terusan seperti ini, menghancurkan dua wanita sekaligus hanya karena kamu nggak bisa membuat keputusan." Reza terdiam. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. "Aku butuh waktu, Nadine. Aku nggak tahu bagaimana memperbaiki semuanya." Nadine menggeleng pelan. "Waktu nggak akan memperbaiki apa-apa kalau kamu sendiri nggak berani ambil keputusan." Tanpa menunggu jawaban, Nadine berbalik masuk ke dalam rumah, meninggalkan Reza sendirian di halaman. Tapi sebelum ia menutup pintu, ia berkata, Aku nggak akan menunggumu, Reza. Kalau kamu pergi, aku nggak akan mengejarmu. Tapi kalau kamu tetap di sini, pastikan kamu tahu apa yang kamu inginkan." Reza berdiri terpaku di sana, merenungkan kata-kata Nadine. Sementara itu, Nadine di dalam rumah memandang keluar jendela, mencoba menahan air mata yang mulai mengalir. Ia tahu keputusan Reza tidak hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga menentukan bagaimana ia akan menjalani hari-harinya ke depan. Malam itu, Nadine duduk di meja makan sendirian. Piring yang terisi setengah makanan di depannya sudah dingin. Ia menatap kosong ke arah meja, pikirannya melayang-layang pada percakapan yang baru saja terjadi di halaman rumahnya. Kata-kata Karina terus terngiang di telinganya. "Reza masih memikirkan kamu. Dia mungkin ada di rumahku, tapi pikirannya masih di sini. Apakah itu benar?" Nadine menggeleng pelan, menepis pikiran itu. Ia tahu tidak ada gunanya berharap. Reza sudah membuat pilihannya, meskipun ia tidak mengatakannya dengan tegas. Suara ketukan di pintu mengejutkannya. Nadine melirik jam di dinding, sudah hampir tengah malam. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke arah pintu dan membukanya. Di sana, berdiri Reza, wajahnya tampak lelah dan penuh kebimbangan. "Kamu nggak tidur?" tanyanya pelan. Nadine tidak menjawab. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memandangi suaminya tanpa emosi. "Kenapa kamu kesini?" Reza menggaruk tengkuknya, gugup. Aku cuma mau bicara." Nadine melipat tangan di dada. "Apa yang mau kamu bicarakan? Bukannya kamu sudah memilih dia?" Reza terdiam. Wajahnya terlihat semakin suram. "Aku nggak tahu apakah aku benar-benar memilih dia. Aku pikir aku jatuh cinta sama Karina. Tapi, setelah semua ini, aku sadar ada bagian dari diriku yang masih nggak bisa ninggalin kamu." "Bagian dari dirimu?" Nadine tertawa kecil, tapi tawanya penuh kepahitan. "Bagian mana, Reza? Bagian yang gak punya keberanian untuk jujur? Atau bagian yang cuma takut terlihat buruk kalau kamu pergi begitu saja?" Reza tertunduk. Kata-kata Nadine seperti pisau yang menusuknya, tapi ia tahu istrinya tidak salah. "Aku gak mau bikin alasan, Nat," katanya akhirnya. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah menyakiti kamu. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu." Nadine menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kemarahan, ada kesedihan,
tapi juga ada kerinduan yang samar-samar terlihat. "Reza, kamu tahu apa yang paling menyakitkan buat aku?" tanya Nadine, suaranya bergetar. "Bukan karena kamu jatuh cinta sama wanita lain, tapi karena kamu membuatku merasa seperti aku nggak cukup. Seolah-olah semua yang aku lakukan selama ini nggak ada artinya." Reza mendongak, matanya memerah. "Kamu selalu cukup, Nat. Aku yang gak pernah cukup buat kamu. Aku yang gak tahu bagaimana menghargai kamu." Nadine menggeleng. "Terlambat, Reza. Kamu gak bisa datang ke sini, bilang kalau kamu masih mencintaiku, sementara wanita itu juga masih menunggumu. Kamu mau aku jadi apa? Pilihan cadanganmu?" "Tidak, Nadine," Reza buru-buru menjawab. "Aku nggak pernah melihat kamu seperti itu." "Kalau begitu, buktikan," seru Nadine, air mata akhirnya jatuh. "Buktikan kalau aku bukan cuma pelarianmu. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Reza terdiam, terpaku oleh permintaan itu. Ia tahu Nadine benar. Tidak ada lagi ruang untuk kebimbangan. Namun, sebelum Reza sempat menjawab, ponselnya berdering. Nama Karina muncul di layar. Nadine menatap ponsel itu dengan tatapan tajam, sementara Reza terlihat canggung. "Jawab saja," kata Nadine, suaranya dingin. "Itu pasti penting, kan?" Reza menekan tombol untuk mematikan panggilan. "Aku nggak mau bicara dengannya sekarang." "Kenapa?" "Karena aku ada di sini." Nadine menantang. "Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu cuma takut menghadapi semuanya. Kamu nggak mau kehilangan aku, tapi kamu juga nggak mau melepaskan dia. Reza, kamu nggak bisa memiliki keduanya." Reza menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa seperti seorang pria yang tenggelam dalam lautan kesalahan yang ia buat sendiri. "Aku akan pergi," kata Reza akhirnya. Nadine terdiam, tidak yakin apa yang ia maksud. "Pergi kemana?" tanyanya. "Pergi dari sini," jawab Reza, suaranya berat. "Aku nggak mau menyakiti kamu lebih jauh, Nat. Kalau aku terus ada di sini, aku cuma akan membuat semuanya lebih buruk." Nadine memandangi wajah suaminya, mencari tanda-tanda kejujuran dalam kata-katanya. Tapi ia tidak tahu apakah ia bisa percaya lagi. "Pergilah kalau itu yang kamu mau," katanya akhirnya, suaranya nyaris berbisik. "Tapi jangan pernah kembali kalau kamu masih belum tahu apa yang kamu inginkan." Reza mengangguk pelan. Ia melangkah pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Nadine menutup pintu dengan tangan yang gemetar, lalu terduduk di lantai, membiarkan air matanya mengalir tanpa henti. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadine merasa benar-benar sendirian. Tapi di tengah kesepian itu, ia juga merasa ada sedikit kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus bangkit dan menemukan kembali dirinya sendiri, tanpa Reza, tanpa bayang-bayang pria yang pernah ia cintai. Hari-hari setelah kepergian Reza terasa seperti berjalan di dalam kabut bagi Nadine. Tidak ada yang benar-benar jelas. Waktu terasa melambat, dan setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Namun, di balik kesedihan itu, Nadine mulai menyadari sesuatu. Hidupnya tidak boleh berhenti hanya karena seseorang memilih untuk pergi. Ia mulai mencari cara untuk menyibukkan diri. Ia menerima lebih banyak proyek di tempat kerja, bergabung dengan komunitas yoga di dekat rumahnya, dan bahkan mencoba berkebun, sesuatu yang selalu ia tunda karena merasa tidak punya waktu. Tetapi,
Di tengah usahanya untuk bangkit, Nadine tidak bisa menghindari fakta bahwa luka itu belum benar-benar sembuh. Suatu sore, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Mbak Nadine, aku Karina. Aku tahu aku tidak punya hak untuk mengganggu, tapi aku ingin kita bicara. Tolong beri aku waktu." Nadine memandang layar ponselnya dengan jantung berdebar. Rasanya seperti luka lama yang baru saja mulai menutup kembali terbuka dengan paksa. Ia ingin mengabaikan pesan itu, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berkata lain. "Di mana?" Nadine mengetik balasan singkat. Karina membalas dengan cepat, memberikan alamat sebuah kafe kecil di pusat kota. Ketika Nadine tiba di kafe itu, Karina sudah menunggu di sudut ruangan, duduk dengan secangkir kopi yang hampir tidak disentuh. Nadine berjalan mendekat dengan langkah mantap, meskipun hatinya berdegup kencang. "Terima kasih sudah datang," kata Karina ketika Nadine duduk. "Aku tidak punya banyak waktu," balas Nadine dingin. "Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan?" Karina menggenggam cangkir kopinya, terlihat gugup untuk pertama kalinya. "Aku tahu aku nggak pantas meminta apapun dari kamu. Tapi aku nggak tahu harus bicara sama siapa lagi." Nadine mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Karina menarik napas panjang sebelum menjawab. "Reza pergi." Nadine terdiam, terkejut mendengar itu. "Pergi? Kemana?" "Aku nggak tahu," jawab Karina, suaranya terdengar putus asa. "Dia meninggalkan pesan singkat. Dia bilang dia butuh waktu untuk sendiri, untuk berpikir. Dan dia nggak mau dihubungi." Mendengar itu, Nadine merasakan campuran emosi, kelegaan, kebingungan, dan sedikit kepedihan. "Jadi, kamu mau aku melakukan apa? Membantumu mencari dia?" Karina menggeleng. "Aku nggak kesini untuk itu. Aku cuma ingin kamu tahu, aku pikir aku sudah menang. Tapi ternyata aku salah. Reza, dia nggak pernah benar-benar ada untukku. Bahkan ketika dia bersama aku, pikirannya selalu terpecah. Antara aku dan kamu. Apa kamu berharap aku merasa kasihan padamu sekarang?" tanya Nadine tajam. "Tidak," jawab Karina, suaranya tegas. "Aku nggak butuh kasihanmu. Aku hanya ingin jujur. Aku pikir aku mencintai Reza, tapi sekarang aku nggak yakin apakah aku mencintai dia atau hanya ide tentang dia." Nadine terdiam, memandang wanita di depannya yang terlihat berbeda dari Karina yang pertama kali ia temui. Kali ini, tidak ada senyuman percaya diri atau nada superior. Karina terlihat seperti seseorang yang juga sedang berjuang. "Aku nggak tahu apa yang Reza cari," lanjut Karina. "Tapi aku tahu aku sudah selesai mengejarnya." Nadine menarik napas dalam-dalam. Ia ingin marah, ingin menyalahkan Karina untuk semuanya. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa ini bukan hanya kesalahan Karina. Reza telah membuat pilihan, dan pilihan itu menghancurkan semuanya. "Aku nggak tahu apa yang kamu harapkan dari pembicaraan ini," kata Nadine akhirnya. "Tapi aku nggak akan membantu kamu. Kalau Reza memutuskan untuk pergi, itu urusannya sendiri." Karina mengangguk pelan. "Aku mengerti." Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa saat sebelum Nadine berdiri untuk pergi. Tapi sebelum ia melangkah keluar, Karina berbicara lagi. "Mbak Nadine," panggilnya. Nadine berbalik, menatap Karina dengan ekspresi datar. "Aku minta maaf," kata Karina pelan. "Untuk semuanya." Nadine tidak menjawab.
Ia hanya mengangguk kecil sebelum pergi meninggalkan kafe itu. Waktu berlalu, dan Nadine semakin fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai merasa bahwa dunia yang sempat hancur itu perlahan-lahan bisa ia bangun kembali. Tapi suatu hari, sebuah surat tiba di rumahnya. Surat itu tanpa alamat pengirim, tapi Nadine langsung mengenali tulisan tangan Reza. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dengan tulisan singkat. Nadine, aku tidak tahu apakah aku pantas meminta maaf padamu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sedang berusaha menemukan diriku sendiri. Bukan karena Karina, bukan karena siapapun, tapi karena aku tahu aku telah mengecewakanmu dan diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu adalah hal terbaik yang pernah ada dalam hidupku. Nadine membaca surat itu berulang kali, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Reza, tapi satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya tidak akan lagi berputar di sekitar pria itu. Di luar jendela, matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya oranye yang indah. Nadine menatap keluar, merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia akhirnya bisa mulai melihat harapan baru. Hari demi hari berlalu, dan Nadine semakin terbiasa dengan rutinitas barunya. Tanpa Reza di sisinya, ia merasa seperti memulai hidup dari awal, membangun ulang setiap kepingan dirinya yang pernah hancur. Namun, meski ia terlihat kuat di luar, ada malam-malam sunyi ketika ia mendapati dirinya terjebak dalam kenangan tentang Reza, tentang pernikahan mereka, tentang impian yang dulu ia pikir akan menjadi kenyataan. Sore itu, setelah menyelesaikan pekerjaan di rumah, Nadine memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat rumahnya. Udara sore yang sejuk dan suara burung berkicau sedikit membawa kedamaian di hatinya. Ia duduk di bangku taman sambil memandangi anak-anak kecil yang bermain bola di rumputan. Sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya, senyuman yang entah sudah berapa lama hilang. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika ia menoleh, seorang pria paruh baya dengan rambut sedikit beruban berdiri di dekatnya. Ia membawa sebuah buku di tangannya dan tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. "Maaf, apakah saya boleh duduk di sini?" tanyanya sopan. Nadine mengangguk. "Tentu saja." Pria itu duduk di ujung bangku, menjaga jarak sopan. Mereka terdiam selama beberapa saat, menikmati suasana taman yang tenang. Namun, pria itu tampaknya tidak tahan dengan keheningan terlalu lama. "Saya sering melihat Anda di sini belakangan ini," katanya pelan, mencoba memulai percakapan. "Taman ini tempat favorit saya juga." Nadine menoleh padanya, sedikit terkejut. "Oh, benar? Saya baru mulai sering ke sini. Mungkin untuk mencari ketenangan." Pria itu tersenyum ramah. "Tempat ini memang cocok untuk itu. Saya Daniel, kebetulan tinggal di kompleks sebelah." "Nadine?" jawab Nadine singkat, membalas senyumnya dengan sopan. Percakapan mereka berlanjut dengan ringan, membahas hal-hal sederhana seperti cuaca, pekerjaan, dan taman itu sendiri. Daniel ternyata seorang penulis freelance yang sering menghabiskan waktunya di taman untuk mencari inspirasi. Ia menceritakan beberapa proyeknya, termasuk novel yang sedang ia kerjakan. "Apa yang Anda tulis?" tanya Nadine, mencoba menunjukkan ketertarikan. "Saat ini saya sedang menulis tentang perjalanan hidup," jawab Daniel. "Tentang bagaimana manusia bisa menemukan kekuatan di tengah-tengah kesulitan." Kata-katanya membuat Nadine tertegun. Ia merasa seolah-olah kalimat itu ditujukan langsung padanya. "Itu topik yang bagus," ujarnya akhirnya.
Kedengarannya seperti sesuatu yang banyak orang butuhkan. Daniel mengangguk. Saya percaya setiap orang punya cerita mereka sendiri. Dan seringkali, di tengah cerita itu, kita menemukan kekuatan yang bahkan tidak kita sadari ada. Nadine terdiam, memikirkan kata-kata itu. Ia tidak pernah menganggap dirinya kuat, tapi mungkin dalam semua penderitaan yang ia alami, ada kekuatan yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Pertemuan dengan Daniel menjadi awal dari kebiasaan baru. Setiap sore, Nadine mulai datang ke taman dan secara tidak sengaja bertemu dengannya. Obrolan ringan mereka perlahan menjadi lebih dalam, membahas kehidupan, mimpi, dan bahkan luka-luka yang mereka sembunyikan. Daniel tidak pernah mendesak, tapi kehadirannya memberi Nadine ruang untuk berbicara, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak Reza pergi. Kadang saya merasa seperti hidup ini adalah labirin, kata Nadine suatu sore sambil memandang langit yang mulai memerah. Kita berjalan tanpa tahu apa yang ada di ujungnya. Daniel tersenyum kecil. Tapi labirin itu juga yang membuat perjalanan menjadi menarik, bukan? Kalau kita tahu semua jawabannya sejak awal, mungkin hidup akan terasa membosankan. Nadine mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban itu. Tapi apa gunanya jika kita terus tersesat di dalamnya? Karena di saat kita tersesat, kita belajar, jawab Daniel dengan tenang. Dan kadang-kadang, justru di saat kita tidak mencari, kita menemukan sesuatu yang berharga. Kata-kata itu kembali mengusik hati Nadine. Ia merasa seolah-olah Daniel bukan hanya berbicara, tapi menawarkan pandangan baru tentang hidup. Ia mulai melihat bahwa mungkin, di balik semua luka dan kehilangan, ada peluang untuk menemukan sesuatu yang lebih besar, bahkan menemukan kembali dirinya sendiri. Namun, perjalanan ini tidak sepenuhnya mulus. Suatu malam, saat Nadine sedang menikmati waktu tenangnya di rumah, sebuah telepon tak terduga masuk. Nomor yang muncul di layar adalah nomor Reza. Nadine menatap ponsel itu dengan campuran emosi, marah, rindu, dan ragu. Ia tidak ingin menjawabnya, tapi jari-jarinya bergerak sendiri, mengangkat panggilan itu. "Halo," katanya, suaranya bergetar. "Nadine," suara Reza terdengar di ujung sana, lemah dan penuh penyesalan. "Aku tahu aku tidak pantas meneleponmu. Tapi aku hanya ingin tahu, apa kamu baik-baik saja?" Nadine menghela napas. "Aku baik-baik saja, Reza. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kamu peduli?" "Aku..." Reza terdiam sejenak. "Aku sedang mencoba memperbaiki diriku. Aku tahu aku sudah menyakitimu, dan aku mungkin tidak bisa memperbaikinya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal." "Menyesal tidak akan mengubah apapun," jawab Nadine dingin. "Kamu pergi, Reza. Dan aku mencoba untuk melanjutkan hidupku tanpa kamu." Reza tidak menjawab untuk beberapa saat. "Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu menghargai kamu, Nat." Nadine menutup telepon tanpa berkata apa-apa lagi. Ia merasa lega, tapi juga sedikit berat. Telepon itu mengingatkannya bahwa meskipun ia mencoba melupakan, ada bagian dari dirinya yang masih terikat pada masa lalu. Namun, Nadine tahu, jika ia ingin benar-benar melangkah maju, ia harus membuat pilihan. Dan kali ini, pilihan itu bukan tentang Reza atau siapapun, tapi tentang dirinya sendiri. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Nadine duduk di ruang tamunya dengan secangkir teh hangat di tangan, menatap jendela yang memantulkan bayangan dirinya. Telepon dari Reza tadi membuat pikirannya melayang-layang, mengingat semua momen yang pernah mereka bagi,
baik yang manis maupun pahit. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Untuk pertama kalinya, Nadine merasa bahwa ia tidak lagi terjebak dalam kenangan. Masa lalu itu, meski menyakitkan, telah membentuknya menjadi dirinya yang sekarang, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani untuk membuat keputusan demi dirinya sendiri. Keesokan harinya, Nadine memutuskan untuk menemui Daniel di taman seperti biasa. Namun kali ini, ia datang dengan niat untuk berbicara lebih serius. Ia merasa bahwa Daniel telah menjadi seseorang yang penting dalam proses penyembuhannya, tapi ia juga tahu bahwa ia harus jujur pada dirinya sendiri tentang apa yang ia rasakan. Daniel sudah menunggunya di bangku taman, seperti biasa dengan sebuah buku di tangannya. Ketika melihat Nadine mendekat, ia tersenyum ramah. "Nadine, kamu terlihat berbeda hari ini," katanya sambil menutup bukunya. "Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?" Nadine duduk di sampingnya, mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai bicara. "Daniel, aku ingin berterima kasih. Selama beberapa minggu ini, kamu sudah jadi teman yang baik untukku. Aku nggak tahu apa aku bisa melalui semuanya tanpa percakapan kita." Daniel tersenyum, tapi ia tidak memotong. Ia menunggu Nadine melanjutkan. "Tapi aku juga sadar," Nadine melanjutkan, "bahwa aku masih punya banyak hal yang harus aku selesaikan dengan diriku sendiri. Aku belum siap untuk membuka hati lagi. Bukan karena aku nggak menghargai kehadiranmu, tapi karena aku ingin memastikan bahwa ketika aku melangkah lagi, itu adalah langkah yang benar-benar aku yakini." Daniel mengangguk pelan, senyumannya tetap ada. "Aku mengerti, Nadine. Dan aku menghormati keputusanmu. Kadang-kadang, perjalanan terpenting adalah perjalanan yang kita lakukan sendirian." Nadine merasa lega mendengar itu. Ia tahu keputusannya tidak mudah, tapi ia juga tahu itu adalah yang terbaik untuk saat ini. Beberapa bulan berlalu, dan Nadine semakin mantap dengan hidup barunya. Ia mulai mengikuti kelas seni, mencoba melukis sebagai cara untuk mengekspresikan dirinya. Ia juga memperluas lingkaran sosialnya, bertemu dengan orang-orang baru yang membantunya melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Suatu hari, ketika ia sedang melukis di studionya, Nadine menerima surat. Kali ini, surat itu datang dari Reza. Dengan hati-hati, ia membukanya dan membaca isinya. "Nadine, aku menulis surat ini untuk memberitahumu bahwa aku akhirnya menemukan jawabanku. Aku menyadari bahwa aku harus melepaskan masa lalu untuk benar-benar melangkah maju. Aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku yang tidak akan pernah aku lupakan. Semoga kita berdua menemukan kebahagiaan kita masing-masing." Nadine menutup surat itu, merasa campuran emosi yang sulit dijelaskan. Tapi yang paling ia rasakan adalah rasa damai. Reza telah membuat keputusannya, dan kali ini ia tidak lagi merasa terikat pada kenangan itu. Hari-hari Nadine kini diisi dengan kebahagiaan yang sederhana tapi tulus. Ia mungkin tidak tahu apa yang menunggunya di masa depan, tapi ia merasa bahwa dirinya lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia berdiri di depan kanvas kosong di studionya, memegang kuas dengan penuh keyakinan. Dengan senyuman di wajahnya, ia mulai melukis, menuangkan semua perasaan dan harapannya ke dalam karya seni itu. Hidupnya mungkin tidak sempurna, tapi ia tahu bahwa ia memiliki kendali penuh atas ceritanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Nadine merasa bebas. Bebas untuk mencintai dirinya sendiri, bebas untuk bermimpi, dan bebas untuk melangkah maju tanpa rasa takut. Tama.